Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa harus kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman Islam yang kita miliki, yang harus selalu kita pagari dengan ketakwaan agar jangan sampai kita menyimpang atau bergeser dari keyakinan yang sudah baik dan benar ini di kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang lalu, pekan yang lalu, yaitu tafsir surat Al-Bayyinah, di mana Al-Bayyinah ini artinya adalah bukti yang nyata. Surat yang ke-98, 8 ayat, dan ini surat Madaniyah, jadi turunnya di Madinah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu sudah saya bacakan ayatnya dan juga terjemahannya. Maka sekarang kita masuk ke tafsirnya. Oke, kalau diulangi lagi enggak marah rampung-rampung, karena ini kita tuh. Disebutkan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Ayat ini sudah menegaskan ahli kitab itu kafir. Enggak usah diperdebatkan, itu sudah clear. Sudah qat'i, ya, sudah paten kalau orang Medan, orang Batak bilang. Jadi sudah bukan sesuatu hal yang harus dinegosiasi. Ini pun cetok, melo-melo, ketok moto. Nah, yakni siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Di sini disebutkan oleh mufassirnya dari segenap umat. Sehingga apa toh? Ya bisa orang Yahudi itu disebut orang musyrik, bisa seorang Nasrani disebut musyrik, bisa. Ngapunten, orang Islam yang ngaku Islam juga berpotensi menjadi orang musyrik. Karena hakikatnya musyrik, dia menyembah Allah, mengakui Allah itu sebagai Rabb, tapi juga mengakui yang lain. Sholat, tapi dodolan golek pesugihan. Sholat, tapi begitu enten masalah lari ke dukun. Nah, yang sing mengaten niku seperti itu adalah satu keadaan yang keliru. Maka orang-orang yang seperti itu dianggap orang musyrik. Nah, niku sinten Jawi. Disebutkan yaitu munfakina, tidak akan meninggalkan apa kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Jadi mereka tetap milih iki dalanku, ora bakal ganti, ora bakal tuker. Innal ladzina lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Mereka tidak akan mau pindah. Kemudian dikatakan lagi, yaitu artinya mereka senantiasa berada dalam kesesatan sebagai pilihan. Tapi mereka enggak merasa sesat, mereka merasa benar. Orang itu yang benar. Orang-orang musyrik pun juga dikatakan mereka kok ngapain harus gini harus gitu. Enggak, ini benar. Buktinya aku bareng ini tersugih, begitu aku bareng ini masalahku hilang. Begitu bareng ini moro-rono moro-rene tak tirakati ngene ngono. Nah, bojoku sing ilang bali meneh. Nah, yang seperti ini itu kekeliruan. Tidaklah waktu berlalu melainkan mereka semakin kufur, terus-terusan kufur. Makanya zamannya disebut sebagai zaman jahiliyah, karena orang makin hari enggak kenal sama Allah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata. Nah, baru begitu bukti yang nyata ini muncul, apa yang terjadi pada ayat 2 sampai 3, kemudian Allah menjelaskan apa itu bukti nyata. Allah berfirman, Rasulun minallah, diutusnya Rasul dari Allah. Siapa? Muhammad SAW dalam hal ini. Yakni yang diutus oleh Allah untuk menyeru manusia kepada kebenaran dan menurunkan kitabnya, kitab yang ia baca agar mengajarkan hikmah kepada manusia, mensucikan mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini ada di dalam Quran surat Al-Jum'ah. Yuzakkihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Diturunkan Alkitab kepada dia bawa untuk menjelaskan kepada manusia dengan penuh hikmah dan untuk mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan. Yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Jadi ibaratnya kita itu kalau misal misal kita kembali ke puluhan atau ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita itu orang-orang Hindu, orang-orang Buddha.
Datanglah para pendakwah itu yang kemudian mengajak kepada Islam, dikenalkan yang namanya Tuhan itu bukan patung, bukan roh-roh yang enggak kelihatan. Tuhan itu adalah Allah, Allah itu adalah Esa, tidak berbilang, tidak beranak, tidak beristri, dijelaskan, diluruskan semua keyakinan itu. Nah, kok sampai perjalanan sampai detik ini masih ada orang-orang seperti itu. Nah, itu tugas kita bersama untuk menyelamatkan. Makanya muncullah ormas-ormas tertentu yang kesana misinya. Nah, itu yang kemudian harus diestafetkan. Kalau di Muhammadiyah kan slogannya anti nama TBC, tahayul bidah khurafat. Nah, niku jenengan sebagai orang Muhammadiyah harus menghayati TBC ki apa, tahayul ki apa, bidah ki apa, khurafat ki itu apa. Jangan sampai jenengan orang Muhammadiyah tapi enggak paham itu apa gitu kan. Nah, ini musibah kalau kayak gitu. Ngomongnya Muhammadiyah kok cek gelem buat saja nih wong iki. Jadi harus dihayati ini apa, tahayul bidah khurafat ini apa. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapaknya juga demikian. Nggih. Karena itu Allah berfirman, yatlu suhufam mutahharah. Dibacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Qur'an. Kenapa suci? Karena itu firman Allah. Makanya nanti ada sebagian orang yang mengatakan Al-Qur'an itu hanya tulisan. Walah, itu rusak itu pemahaman seperti itu. Quran itu adalah kalamullah, kalamullah adalah bagian dari Allah, dia terbebas dari kesalahan atau kekeliruan. Sampai kapan? Sejak pertama sampai hari kiamat. Lah bukankah Quran itu kita dapati dalam bentuk tulisan? Iya, memang iya. Tapi hakikatnya dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu berdebat habis-habisan untuk mempertahankan akidah Quran itu kalamullah bukan makhluk. Yang mana oleh sebagian orang hari ini nggak paham itu esensinya apa. Tapi kalau kita mau menyelam lebih dalam, memahami lebih dalam, itu adalah satu kondisi di mana beliau paham benar kalau Al-Quran itu nggak boleh dikatakan kecuali kalamullah. Kalau dikatakan sebagai makhluk, sebagai sekedar tulisan, sekedar cetakan gitu kan, maka ada potensi nanti orang itu akan mudah menyalahkan loh, berarti Quran ini keliru, ora cocok di aplikasi ke zaman saiki kan ngoten niku. Sampai ada ngapunten putrane putrine ahli tafsir Indonesia gitu kan, ora kudungan gitu kan. Alasannya apa? Ya itu kan budaya zaman biyen katanya. Padahal ayatnya nggak ada yang menghapus, nggak ada yang membusuk, ada ayatnya gitu. Bahkan bapaknya pun juga membiarkan, maka itu musibah gitu. Bagaimana ada seorang tokoh agama tapi kemudian mempraktekkan praktek agama yang keliru gitu loh. Bahkan kelirunya ini kekeliruan yang orang Islam manapun tahu nek wong wedok niku piye setri niku kudungan gitu. Kok niki malah brondolan gitu kan. Ini kan jelas kebalik gitu loh. Jauh banget salahnya ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Yakni terjaga dari pendekatan setan. Jadi setan pun enggak bisa membuat-buat kayak Quran. Makanya tadi di Baitur Rahman Ruki saya sampaikan tentang hadis bahwasanya Nabi menyatakan wa ana khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'di. Aku itu rasul terakhir dan enggak ada nabi setelahku. Maka saya sebutkan nabi-nabi palsu itu ada 16 atau 17 itu. Dari mulai Musailamah Al-Kadzab sampai yang muncul di Indonesia ini. Dan mereka semua enggak ada satupun yang meninggalkan kitab suci, menunjukkan kepalsuan mereka gitu. Kalau mereka benar nabi atau rasul pasti membawa itu firman itu. Tapi enggak ada, ya mau gawe-gawe tapi ora kanggo gitu kan. Makanya ulama itu terukur kebaikannya atau kesolihannya atau keilmuannya ketika sejak beliau muncul sampai beliau wafat sampai hari ini karyanya masih ada. Dengan mau sanjang sinten Imam Syafi'i masih ada, Imam Nawawi masih ada, Abu Hanifah masih ada, Imam Ahmad ibn Hanbal masih ada, terus Imam Malik masih ada, Muwatta Imam Malik. Tapi orang-orang yang pada zamannya dipuja-puja sebagai ulama tapi sesungguhnya dia mengajarkan kesesatan, karyanya pun kita nggak tahu ada di mana. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menghayati ketika kita itu sudah mendengar nama-nama ulama-ulama yang besar. Ya kita cukupkan aja belajar di situ, nggak usah kemudian golek-golek bahkan ngapunten ulama-ulama yang mungkin baru muncul kemarin sore kemudian membawa ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Wah, itu tambah bikin pusing gitu. Makanya ada nanti jargon, ada slogan gini, kami fikih ngambil dari Syafi'i, tapi cara beribadah kami ngambil dari Junaid Al-Baghdadi, cara berakidah kami ngambil dari Maturidi gitu. Lah ngapain? Emang Imam Syafi'i tidak punya akidah yang lurus? Jelas Imam Syafi'i akidahnya lurus kok. Kalau emang mau konsisten sebagai Syafi'iyah bermadzhab Syafi'iyah,
maka ambillah semuanya. Tata caranya dari Imam Syafi'i dalam sholat, dalam ibadah, fikihnya dari situ, akidahnya dari situ, cara pendekatan diri kepada dari Imam Syafi'i. Nah nggak ketemu dari Imam Syafi'i, muridnya banyak. Nonton. Jadi jangan sampai terpedaya sama sebagian orang pengennya kayak gado-gado, enten kerupuk, enten kentang, enten tempe, enten tahu terus dikasih sambal terus enak itu. Nah, agama nggak enak begitu kan Bu. Makanya ketika jenengan mau belajar dalam Islam mengacu pada madhab tertentu silakan, tapi cukupkan di situ aja, nggak usah digado-gado, apalagi gado-gadonya dengan madhab-madhab yang nggak jelas gitu. Ada lagi kami beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan thariqah sufiyah itu. Jenengan mau ngikuti sufi yang mana? Sufi niku enten 1000 luwih lho niku. Apa enggak mumet jenengan? Enten sing gede-gede, enten sing mantuk-mantuk, enten sing mencolot-mencolot, enten sing joget-joget, enten sing muter-muter. Ayo. Enek sing nganggo rok, enek sing wes mbuh niku. Jenengan mau ikut yang mana? Bingung jenengan. Tapi kalau madhab Syafi'i kitabnya jelas, dia hadisnya juga jelas, semua jelas, clear, enak gitu loh Bu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran terjaga dari syaitan ya. Faktanya syaitan-syaitan bentuk manusia yang mengklaim sebagai nabi pun sampai hari ini enggak ada kitab tinggalannya. Hanya mereka yang suci yang bisa menyentuhnya, karena Al-Quran adalah kalamullah yang paling tinggi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang lembaran itu, fiha, di dalamnya, yakni di dalam lembaran-lembaran itu, kutubun qayyimah, terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Makanya nanti Nabi mengatakan, tak tinggalkan 2 pusaka, 2 warisan. Kalau kamu berpegang di situ, kamu nggak akan sesat selamanya, yaitu Quran, kitabullah wa sunnati, dan sunnahku. Sehingga ketika panjenengan pengen jalan yang lurus, niku cetha jalane, yaitu apa? Quran dan sunnah. Didapatkan di mana? Majelis ilmu. Majelis ilmu yang mana? Yang terjadi di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Nah kok jenengan nggih pengajian ning omahe mertua Mas itu. Ya itu kan cuma selingan. Artinya kita juga ada kajian di masjid-masjid kan Bu, gitu kan. Artinya ketika memang itu mau dilakukan di rumah-rumah ya itu bukan sebuah kekeliruan juga gitu loh. Hanya saja kalau kemudian ngapunten kok masjidnya nganti blas renek pengajiannya pindah ning omah-omah nah niku nggih kurang tepat juga. Artinya masjid tetap ada, di rumah tetap ada. Nah itu namanya semarak di rumah, semarak di masjid, ngoten. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isinya yaitu berita yang benar, perintah-perintah yang benar, yang menunjukkan kepada kebenaran, yang menuju kepada jalan yang benar. Makanya ketika majelis ilmu itu terjadi di rumah, di antara rumah-rumah Allah, disampaikan Al-Quran, dibacakan isinya, dijelaskan dengan sunnah, maka Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau panjenengan mau beriltizam istiqomah di atas majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Quran dan sunnah di rumah-rumah Allah, maka insya Allah Allah mudahkan panjenengan mlebet swargi, kan ngoten. Dan saya selalu contohkan orang-orang, Nabi menyebutkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu ketika dia mau menikmati duduknya di majelis ilmu, hakikatnya dia bimanzilatil mujahid fisabilillah, kedudukannya ke orang berjihad. Dan 2 hadis tadi sinkron. Sehingga apa? Saya selalu contohkan ketika jenengan kalih lenggah ngantuk, terus tilem, terus digugah malah bablas sedo, mati syahid Bu. Mboten sang angkat senjata, mboten sah dadak krungu dardor-dardor gitu kan. Bumu wis mati to Mas? Nggih pun mboten enten kapan? Pas Jumat malam Setu. Lah ngopo ngaosan? Alhamdulillah mati syahid. Ngoten. Tapi nek mati to Mas? Pas ning ndi? Pas lagi jalan-jalan ning mall. Keplesetan eskavator. Kan elik banget ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kutubun qayyimah. Nggih, jenengan yang belum bisa baca monggo dipelajari cara bacanya. Ketika sudah bisa membaca, monggo dilancarkan, ditahsin. Ketika sudah bisa tahsin, silakan dihafalkan yang diperlukan. Ya enggak juga harus semua. Nek mau semua nggih monggo, teman nek mboten sanggup nggih sak cekape mawon. Yang dibutuhkan Al-Fatihah, surat-surat pendek gitu kan. Nah, alhamdulillah kita ada di majelis terbaik, yaitu dibaca Quran dan dipelajari isinya, yaitu membaca tafsirnya. Itu dikatakan oleh Nabi SAW sebagai majelis yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan isinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, maka bila bukti nyata ini sudah datang kepada mereka, maka ketika itu jelaslah antara orang yang mencari kebenaran dan orang yang tidak memiliki kehendak untuk mencarinya. Jadi begitu dalannya padang, ini lho dalane. Jenenge Islam, jenenge Quran, jenenge hadis. Pembawanya namanya Muhammad SAW, pengikutnya namanya sahabat, setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu yang dikenal dengan salafus sholih. Kemudian ketika mereka udah nggak ada, dilanjutkan oleh para ulama.
amilin, ulama yang mengajarkan tapi juga mengamalkan. Nah, tinggal posisimu wahai orang tadi ahli kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik, kamu ada di mana? Kamu tetap dengan kesesatanmu sebagaimana sebelum kebenaran datang, atau kamu berpindah menuju kebenaran yang sekarang ada? Dan faktanya dengan datangnya Nabi SAW, orang musyrik, orang kafir terbelah dua. Ada yang ngikut, ada yang istiqomah di jalannya. Makanya saya sampaikan di mana-mana agama itu yang benar dulunya itu tiga, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu yang kemudian dikenal dengan agama Samawi. Tapi secara istafet berkesinambungan, begitu Nasrani turun, harusnya orang Yahudi ini berpindah jadi Nasrani semua, harusnya. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Allah ini tadi, begitu kebenaran datang, ya sebagian ikut, sebagian enggak. Bahkan yang mengikut Nasrani itu cuma 12, cuma segelintir banget dari ratusan ribuan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, apesnya ini laku justru di luar agama, di luar kelompok atau di luar suku Yahudi, di luar bangsa Yahudi. Lakunya di Yunani, bukan Yahudi tapi Yunani. Yunani pada waktu itu masih animisme, dinamisme, menyembah dewa-dewa, Zeus lah, Apollo lah, terus Achilles lah, macam-macam lah dewa-dewanya niku. Nah, maka begitu kemudian datang agama yang menyatukan mereka, mereka mau menerima. Dan kemudian untuk mengkompromikan disepakatilah bahwasanya Tuhanku yo lahir, yo duwe anak yo lahir tanggal 20 Desember sebagaimana Tuhan kalian, sebagaimana anak Tuhan kalian, anak dewa matahari. Nah, itulah kemudian menyebabkan apa yang ada di dalam Nasrani itu kemudian diterima oleh orang-orang Yunani pada zaman itu yang dikuasai oleh Romawi. Kerajaannya Romawi, bangsanya Yunani. Dan parah lagi ketika orang-orang itu ragu menerima Kristen, ditanya, nah ini Kristen kan ajarannya nggak ajaran Yahudi, ra entuk mangan babi, ra entuk ini, ra entuk ngono ki piye ngono. Nah, mereka pun menjawab, iku kan ajaran wong Yahudi, kita enggak. Karena kita sudah diampuni. Nah, makanya di dalam Kristen akhirnya menghalalkan babi, padahal Yahudi nggak boleh makan babi. Jadi kalau ibarat sebuah proses berjenjang, yang jenengan ngersake putrane dados misal dados pilot, berarti kan jenengan kudu ngerti, nek itu harus paham atau harus pinter matematika. Dari mana di kader matematikanya? Dari SD atau TK nek perlu, TK, SD, SMP. Lah kok kemudian SD, TK, SMP nggak pernah belajar matematika, SMA nggak pernah, tiba-tiba sudah jadi pilot, kan nggak bisa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Yahudi itu tidak makan babi, sampai hari ini nggak makan babi. Nah, kalau tiba-tiba Nasrani makan babi, nah disitulah tadi benang merahnya, ada missing link, ada rantai yang putus tuh di situ. Negosiasi antara para penginjil, pendakwah Nasrani dengan orang-orang Yunani pada zamannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datanglah Islam. Nah, Islam datang harusnya membuat orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi ya faktanya sama, gak mau. Makanya sampai hari ini yang namanya Yahudi masih ada, yang namanya Nasrani ada, yang namanya orang musyrik ya masih ada. Sehingga ayat tadi itu gak pernah terhapus. Makanya kok datang pendakwah jauhlah yang keliling kemudian mengatakan bahwasanya Allah itu saking Rahman Rahimnya nanti akan membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik itu bisa masuk surga di akhir cerita. Itu tidak benar. Kenapa? Karena terlalu banyak ayat yang menyatakan sebaliknya. Khalidina fiha abada, itu banyak ayat yang semakna dengan itu. Kekal selama-lamanya. Dan enggak ada satu ulama pun yang menafsirkan kalau ini enggak kekal. Ya kekal itu selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah karena ada yang menyimpang, maka setelah itu orang yang binasa akan binasa setelah adanya bukti yang nyata. Artinya kalau udah jelas ini syariat kok nggak mau diikuti, ini kebenaran nggak mau diikuti, maka binasalah mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang yang hidup juga akan hidup sebagai setelah ada bukti yang nyata. Nah makanya Nabi mengatakan, Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun walam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sekiranya umat Yahudi Nasrani itu tahu Muhammad itu sudah datang bawa risalah, kok enggak mau beriman, enggak mau ngikut, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Ini udah hakul yakin. Dan saya sedih itu ketika ada kajian anak-anak muda, ada yang perempuan dan laki-laki. Itu pertanyaannya pendataan fundamental. Apakah nanti orang Nasrani itu masuk surga? Itu harusnya nggak boleh ditanyakan oleh usia-usia remaja, apalagi ngapunten nggih, yang udah sepuh-sepuh kayak jenengan. Berarti ada kondisi di mana akidah kaum muslimin ini ya belum mantap dengan imannya, belum paham bahwasanya ini adalah pilihan yang benar.
Makanya nanti sebagian orang ketika dikasih cobaan oleh Allah dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, karena tadi itu imannya masih labil, nggak betah, pindah agama. Kayak niku sinten pendeta sinten niku sing sakniki ten Amerika niku. Dadi karepe urip penak itu ngajar dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dilalah yayasan-yayasane atau sekolah-sekolah Muhammadiyah tahu nek dhek emang pengene golek donya, ora kanggo mlayu ten zaitun yo ora kanggo. Nah, karena rene sing nganggo di ormas-ormas Islam karena ngerti wong-wong cuman golek keuntungan aja nggak mau berjuang, akhirnya yang terjadi apa? Pindah agama. Ketika ditanya kok jenengan pindah agama, jenengan dikenal ustadz atau dulu pernah dapat sebutan ustadz atau paling enggak pernah ngajar di yayasan-yayasan Islam. Nek ajaran pesantren niku mbok ngajar matematika celokane nggih ustadz. Nah, kenapa kok pindah agama? Alasannya napa? Saya ngimpi, dalam mimpi saya didatangi pastor yang saya pernah ketemu waktu kecil dan ngekei permen. Coba hubungannya sama kebenaran apa coba? Ngimpi ketemu pastor dikei permen. Nah, coba di sisi mana kebenarannya? Kan nggak ada. Apa nek jenengan ngimpi ketemu kebo dikei permen terus jenengan kemudian mengimani kebo itu sebagai rasul, kan nggak bisa. Ngimpinya apa kan harus dicerna, diskusinya apa kan harus difahami, dia harus ditanyakan pada orang yang paham. Makanya mimpi itu boleh ditafsirkan, tapi harus ditafsirkan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan kalau jenengan nggak bisa tafsirkan, nggak usah ditafsirkan. Tapi dan jenengan penasaran pengen tafsirnya apa, tanyakan sama orang yang paham, kan gitu. Jangan dicandai piyambak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendeta ini sinten namanya kalau Kesupen. Kalau Saifuddin gitu. Nah, nikulah pokoknya. Saifuddin Ibrahim nek mboten klentu. Orang NTB. Niku putrane 3 masih Islam, kuliah temu UMS kabeh niku lanang-lanang. Kemudian yang keempat, dan bila ahli kitab tidak beriman dan tunduk pada Rasul SAW, hal itu bukanlah kesesatan dan pembangkangan mereka yang pertama. Jadi ini bukan hal yang mengagetkan, karena memang ahli kitab tadi sudah saya jelaskan, Yahudi tetap Yahudi, Nasrani tetap Nasrani. Ketika Yahudi datang Nasrani dia nggak mau pindah, ketika Nasrani datang Islam dia tetap nggak mau. Makanya pembangkangan mereka itu bukan hal yang menakjubkan, bukan hal yang aneh, karena tidaklah mereka terpecah belah, berselisih dan menjadi banyak golongan, melainkan justru sesudah bukti nyata itu datang. Jadi orang Yahudi pun terpecah dua ketika Injil datang. Begitu Injil datang selesai kemudian datang Quran, mereka pun tetap terpecah lagi. Dan itulah faktanya. Makanya saya pernah sampaikan minggu yang lalu, pekan yang lalu ya. Ketika ada 10 orang pemabuk, lalu ada 1 atau 2 faham nek itu dosa, tobat, pasti yang 2 ini akan dicemooh sama yang 8. Kok kowe saiki kemakimen sok suci, wis ora gelem ngamor karo awake dhewe, dikon ngombe sithik emoh padahal mbiyen sing gaene nraktir, kan gitu bahasa-bahasanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nampaknya dia membuat perpecahan pada 10 orang, tapi hakikatnya yang 2 ini justru berjalan di atas kebenaran. Makanya ketika jenengan berjalan di atas kebenaran dan berselisih atau menyelisihi orang-orang yang sesat, ndak usah ragu. Aku nek ra ngene engko ndak dianggap ra umum, engko ndak ra dikancani wong. Kalau contohnya misal, angger sura napa to keyakinane wong Jawa? Oh, raja nikahke anak, engko ndak ngene, engko ndak ngono, ngoten to. Makane sadurunge sura niku ulem sak pirang-pirang, pas sura sepi, mboten enten wong ngulemi. Mengke bar sura ulem sak pirang-pirang meleh, ten KUA nggih ngoten. Daftar ngoten gitu. Barangkali mengke Pak Harto jeng daftar. Niku pas sura niku mboten ngantri gitu kan. Mboten ngantri, kalau mbiyen daftar pas sura nggih mboten ngantri. Alasannya apa? Karena takut mengko nek sura nikahke putrane ndak pegatan, ndak rame le ngomah-omah. Faktanya, kita ngomongin fakta data ya. Faktanya orang yang nikah di bulan Suro, bulan Muharram itu sedikit, berarti mereka menikah di luar bulan Suro kan ngoten toh. Tapi faktanya, datanya perceraian itu tetap kata ratusan bahkan ribuan setiap tahun. Padahal nikahnya rata-rata di luar bulan Suro. Berarti sing salah mboten wulane, ya memang wonge ra jodoh kan gitu. Makanya mbok mengke misal enten piyai nikah wulan Suro kok pegatan. Ini kok bukan surone yang salah, bukan muharramnya yang salah, tapi orangnya. Ya mungkin nggak jodoh tadi. Makanya Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam, cobi. Gusti Allah itu sampai ngendikan, kae wong-wong kae miloro aku. Niku nek orang tua kita, misal kita masih punya orang tua, misal ada yang masih punya orang tua, niku nanti ngomong anakku miloro aku, omongane nglarani aku. Niku kan kita itu anak sing kaya ngapa to, Bu, Pak? Anak durhaka to niku to. Lah niki Allah menyebut kita sebagai hamba Allah, kok kemudian Allah mengatakan yu'dini ibnu Adam, menungso-menungso kae nglarani aku. Gimana kata Allah? Ya subbud dahra. Dia menghina masa.
ngelokke wulan, tahun, tanggal, napa meneh? Weton. Dilokke iki nek weton iki elek engko nek ketemu kae. Tanggal iki engko elek nek ketemu tanggal kae. Engko nek sepasaran iki nglakoni iki kok ngene kok ngono kan ngoten to. Wulan iki kok nek ngawinke ngene kok ngono. Ya subud dahro wa annad dahru. Padahal masa itu bulan tahun tanggal itu sing nata kuwi aku. Biyadiyal amru kullu. Semua urusan itu di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, bahkan malam dan siang itu yang mengizinkan silih berganti itu aku. Kok yo mbok lok-lokke gitu loh. Sampai Allah mengatakan yuk dini. Nah, itu kan corong tadi anak sampai mboke ngomong ngoten iki anak durhaka itu. Nah, iki sing ngomong Gusti Allah, ini hamba durhaka ngomong kayak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, termasuk jihad kita hari ini diluruskan. Ya jenengan yang masih punya putra yang sedang nikahkan wulan suro. Makanya Ibunda Aisyah niku membanggakan diri, Nabi nikahi aku bulan Sawal. Jadi zaman dulu orang jahiliyah itu punya keyakinan sama kayak orang Jawa ning mboten suro, Sawal. Jadi nek nikah wulan Sawal iki mboten sae ngoten to. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, aku dinikahi Nabi ning wulan Sawal. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal, dan aku mulai bersama dalam satu atap di bulan Syawal. Dan siapa di antara istri beliau yang dinikahi di bulan Syawal nek ora aku loh. Itu menunjukkan sebuah bentuk kebanggaan. Makanya bentuk dari kelurusan akidah panjenengan yang terbebas dari TBC, yang masih punya putra ya, dinikahkanlah di bulan Syawal gitu kan. Anakku nikah Mas, engko niki Pak Harto disengkuyung goleke bojo dinikahke wulan Syawal. Kok Syawal, wulan Suro. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, itu jihad kita gitu. Ngono tak uleme do ora teko ora apa-apa. Makanya kula ngentosi jenengan ngulemi kula ning ngulemi wulan Syawal. Nek ngulemine mboten wulan Syawal, mungkin kula enten acara sanes, tapi kok Syawal melih Suro. Jenengan kalau selain suro mungkin kalau kathah acara, tapi nek wulan suro kula usahake. Wah, iki berarti ibu-ibu atau bapak-bapak yang berakidah hebat ini harus dikawal, harus ditemeni. Ngoten. Nek mung wulan-wulan biasa akeh tunggale gitu kan. Umpama kula mboten teko lak tetep mlampah to niku acarane kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini, nah mereka kemudian berselisih, berpecah belah, jadi banyak golongan sampai Allah mengatakan illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Iku kabeh dadi kaya ngono justru ketika kebenaran itu ada yang milih ngikut, ada yang milih menjauh. Yang mengharuskan orang-orang yang mengikutinya harusnya bersatu di situ. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nek pengen bersatu itu di atas agama Allah. Jadi wong Islam yang beriman di atas keimanan yang sama, berpegang pada kitab yang sama, pada sunnah yang sama. Tapi nek wis menggunakan rumus orang per orang, nyebut orang, wah udah angel itu nanti. Maka yang mengharuskan orang-orang yang mengikutinya bersatu padu hanya saja karena kehinaan dan kerendahan petunjuk hanya semakin menambah mereka sesat, dan basirah pandangan kebenaran mereka semakin kabur, nggak ngerti iki bener iki salah, pokoknya dising nyenengke dieloni. Makanya nggih hati-hati sama keyakinan Syiah. Syiah itu ketika dia menawarkan dari sisi akidah susah, dia menawarkan dari sisi mengikuti hawa nafsu apa? Nikah mut'ah. Sampai dikatakan mut'ah sekali nanti derajatnya kayak Al Hasan, mut'ah 2 kali kayak Husain, mut'ah 3 kali kayak Ali, mut'ah 4 kali kayak Rasulullah. Wah, wong lanang dingonokke langsung melayu gitu kan, melayu mangkat gitu kan. Makanya atos-atos ya. Dan orang nikah mut'ah itu udah kayak orang nyewa motor atau mobil. Jadi dalam akadnya saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, ditambahi terminnya selama sekian waktu, sekian lama, sekian hari. Jadi mungkin waktu nintek niku nggih otomatis cerai, mboten usah ngucap cerai, otomatis cerai karena waktu nintek itu. Nggih, makanya wong lanang-lanang nek dingonokke mangkat, dan itu laku banget di kalangan mahasiswa-mahasiswa. Makanya jenengan kalau punya putra-putra yang ngekos misal di Bandung, di Jakarta, di mana-mana itu hati-hati. Hati-hati, dicek-cek gitu kan. Piye agamamu le, cek salat ora, ngajimu ning ndi, gurumu sapa, sosok iku ditekoki gitu kan. Usul salasah ki apa le, biar dia paham. Karena nek kan enggak paham gitu kan, sing di ngerteni nggih namung ngoten niku, alah wis repot niku mungkin.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak juga demikian. Yang kelima, ayat yang kelima, padahal semua kitab berasal dari pangkal dan agama yang sama. Karena itu tidaklah mereka umiru disuruh dalam seluruh syariat kecuali agar mereka menyembah mukhlisina lahuddin, hanya kepada Allah kanthi ikhlas. Makanya tadi saya sampaikan sebagai agama samawi. Dulunya sama-sama turun dari langit. Cuman karena proses berjalan, hawa nafsu bercampur, disimpangkan, digeserkan, diolah, diotak-atik ayate. Akhirnya mereka pun mencari keuntungan dari apa yang mereka dapatkan dari agama, dan kemudian muncul yang baru, Allah perbarui agar kemudian yang lama ditinggalkan, tapi ya tetap kekeh ning kono karena wis rumangsa penak. Cobi nek jenengan ningali ten YouTube niku, wong Yahudi wong Nasrani, nek ibadah pripun? Jogetan. Makanya nek jogetan niku kan umumnya wong seneng karena jogetan. Nah, makanya payu niku anggar kemudian nganggo jogetan gitu kan. Nah, makanya dalam Islam pun saat ini mulai melu gitu loh. Ada sebagian kaum muslimin yang ayo pengajian, judulnya pengajian, tablik akbar itu. Karena tekan gone ya jogetan juga gitu kan. Nah, ya seneng. Kok alasannya macam-macam. Iki anu ben sehat, ben ngene, ben ngono gitu kan. Nah, padahal enggak kayak gitu beragama nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untungnya umumnya rumah Allah itu ya dijaga oleh Allah, setan enggak masuk, malaikat yang masuk. Umumnya ya, sekali lagi umumnya. Rumah Allah itu dijaga oleh Allah, dikirimlah malaikat, dijauhkanlah setan, maka umumnya masjid niku umumnya boten enten tinggi jogetan. Umumnya gitu kan. Raketan mengke enten masjid-masjid sing ra umum nggih enten gitu. Makanya nggih jenengan pertahankan masjid jenengan, jangan sampai itu kan masuk di dalam masjid itu alat-alat musik, jogetan-jogetan yang aneh-aneh ngoten niku nggih. Jadi nek emang enek acara-acara ngoten dalan niku mawon, mboten sak teng jero masjid ditutup sing kenceng pagere niku. Nah, ora nggo alat-alat aneh-aneh serasa tekan masjid njobo wae, gawe panggung gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin. Semua itu diturunkan, harusnya kita cuma ngikut, jangan kemudian berdebat tentang ini benar atau salah. Nek emang itu wahyu ya bener, nek emang itu bukan ya salah. Maka berpaling dan meninggalkan seluruh agama yang berseberangan dengan agama tauhid. Hakikat semua agama itu sebenarnya agama tauhid. Tapi dalam perjalanannya orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Uzair itu adalah bahasa Quran, bahasa mereka itu Ezra. Jadi dulu yang namanya Taurat itu sempat hilang. Dan Taurat tidak ada yang hafal. Tiba-tiba Allah munculkan Nabiullah namanya Ezra ini, Uzair ini, dan dia hafal dari awal sampai akhir. Nah, wong Yahudi saking takjubnya kemudian mengatakan ini nek anake Gusti Allah ra mungkin. Makanya mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu putrane Allah. Padahal Allah tidak pernah mengakui punya anak, lam yalid walam yulad. Nah, nanti Isa Al-Masih juga demikian. Begitu muncul, sebagian orang menganggap itu Tuhan. Kenapa? Karena dia lahir tidak punya bapak. Padahal kalau dengan cara itu dia jadi Tuhan, harusnya Adam alaihissalam lebih berhak jadi Tuhan. Kenapa? Tidak duwe bapak, tidak duwe ibu gitu. Tapi kan nggak ada orang Yahudi Nasrani yang mengakui Adam itu sebagai Tuhan, hanya dikatakan sebagai nabi. Kalau Adam aja nggak punya bapak, nggak punya ibu itu nabi, ya kedunia Isa Al-Masih juga cuman nabi dan lebih rendah daripada Adam karena nggak punya bapak tok, masih punya ibu gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus bisa menghidupkan orang mati. Nah emang itu dari Tuhan, dajjal nanti ya bisa menghidupkan orang mati. Maka harusnya ya nggak bisa kemudian Isa Al-Masih menjadi Tuhan karena menghidupkan orang mati dan seterusnya. Kemudian disebutkan lagi di sini semua agama itu harusnya berpangkal pada tauhid, dan ketika agama yang baru itu muncul, orang-orang yang lama itu berpindah. Lalu Allah menyebutkan salat dan zakat secara khusus meskipun keduanya tercakup dalam firman-Nya, ya'budullaha mukhlisina lahuddin, agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya adalah karena keutamaan dan kemuliaan kedudukan keduanya, dan karena keduanya adalah ibadah yang jika ditunaikan berarti seluruh syariat agama telah tegak. Maka Islamnya seorang muslim dilihat dari salatnya. Kebaikan keimanan seorang muslim tercerminkan dari zakatnya. Kok enek wong sholat tapi gak gelem zakat, enek wong sholat tapi pelit, maka itu dipertanyakan keimanannya. Ngoten. Kok enek wong ngaku iman tapi korupsi, itu dipertanyakan keimanannya. Sampai nanti disebutkan oleh Nabi SAW, tadi Jumatan saya sampaikan di Baitur Rahman Rugi itu, bahasanya ciri orang munafik itu kalau gak makan itu kecuali dari harta haram gitu kan. Jadi nek ora colong jupuk, nek ora korupsi itu katanya gak bahagia hidupnya. Maka udah kayak gitu, wah luar biasa mengerikan. Maka ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, maka disebutkan salat dan zakat dalam Quran surat Al-Bayyinah ini sebagai indikasi kesolihan seseorang itu enggak cuma kepada Allah tapi juga harus solih kepada masyarakat. Maksudnya solih kepada masyarakat gimana? Harus peduli. Nek memang jenengan kaya, sebelah rumah miskin, bantu. Nek jenengan bisa tidur kekenyangan, pastikan sebelah rumah jangan sampai kelaparan.
Nek jenengan ngertos sebelah rumah itu dapurnya nggak pernah ngebul, pastikan jenengan kirimi raketan beras per kilo, 2 kilo, karo endok gitu kan, atau apapun yang bisa membuat dia bisa menyalakan lagi kompornya dan masak dan dinikmati oleh sekeluarganya. Makanya ngapunten nggih, kadang niku enten piyai niku nyimpen daging kurban nganti setahun niku, nganti dadi fosil gede banget. Dagingnya cilik tapi gandeng bunga esnya membesar terus jadi gede banget. Itu nek saged niku ampun nggih. Pokoke jenengan harus punya ditato tenati niki, pokoke luwih saka 6 wulan kudu takeke tanggaku. Ngoten. Karena mungkin nek diteliti lebih dalam lagi niku nggih muncul penyakit-penyakit yang mungkin sudah enggak cocok buat orang-orang sepuh. Mungkin nek buat anak muda kayak saya mungkin masih tahan lah gitu. Tapi nek udah orang-orang tua, walah kadang niku bakteri cilik ngoten marai loro, marai watuk, pilek, sosok nggih marai macam-macam penyakit. Makanya jenengan niki tanamkan dalam hati wis bismillah. Iki wingi korban sasi 6, engko maksimal Desember kuwi terakhir daging korban yang jero kulkasku. Jangan sampai 12 nanti Januari. Kayak tanggane pun monggo dimasak dadi menu ten pengawasan mboten napa nek Jumat berkah niku menune sego pecel terus enten napa niku? Enten daginge secuil. Sego pecel enten daginge biasanya kan sego pecel kalih ndok. Ndoke nggih enten ndok enten daginge secuil. Model anyar iki. Mboten napa, ampun disimpen nganti tahunan nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku orang Islam harus kayak gitu nggih. Bisa sholat tertib tapi juga peduli sama pada sesamanya. Ya tutuke ra rambung niki. Niki kula tutuke setunggal niki nggih. Kemudian dan demikian itulah yaitu tauhid dan ikhlas dalam beragama. Indikasi tauhid orangnya sholat hanya kepada Allah dan tidak kemudian mendua, dan kemudian dia juga ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam berderma, membantu orang, sehingga Allah menyebutnya dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi kelurusan agama kita itu tercermin mudah. Wongnya sholat apa enggak. Kemudian yang kedua, dia kira-kira sebagai muslim itu peduli apa enggak. Kalau dia sebagai muslim peduli dan dia juga sebagai muslim ahli sholat, tertib leng sholat gitu kan. Pokoknya anggar didelok dalan itu kok mesti pak iku jedul, bu iku jedul, ya menuju masjid atau mungkin menuju tempat-tempat yang baik, maka insya Allah itulah orang muslim yang baik. Dinul qayyim, agama yang lurus, yang mana kelurusan agama yang lurus akan mengantarkan pengikutnya ke jalan surga yang penuh kenikmatan, dan selain itu hanyalah jalan-jalan yang akan mengantarkan ke jalan neraka. Paribasane ngeten, wong Islam kok ora gelem salat, kuwi ya ngono ning neraka. Wong Islam kok ora gelem bayar zakat ya iku engko ning neraka. Dalilnya apa masalah iki? Dalilnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengatakan al farqu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Bedane awake dhewe wong iman karo wong kafir, wong syirik itu meninggalkan salat. Nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan faman tarakaha faqad hadamaddin. Sapa wong sing meninggalkan salat hakikatnya Islamnya sudah dihancurkan dirinya sendiri. Padahal Rasul Amri al-Islam, semua urusan itu kembalinya kepada Islam, bersumbernya kepada Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya yang menegakkan keislaman seseorang itu salat. Nah kok kemudian gak salat, berarti tiangnya niku jenengan titiki dhewe, jenengan pecel-pecel dhewe sehingga ambruk. Padahal di atas itu semua masih ada wadir watu sanamihi, dan atapnya pelindungnya adalah al-jihad. Jihad itu apa? Berkorban. Saya kesini berkorban, saya tinggalkan anak istri saya untuk menemui jenengan, jenengan kesini pun berkorban dengan duduk mendengarkan. Maka Islam yang ditegakkan di atas sholat, kemudian dilindungi dengan pengorbanan, maka itulah menyebabkan Islam jaya. Tapi nek anggar wong Islam nggak mau berkorban, nggak mau mengeluarkan entah tenaga, entah pikiran, apalagi materinya, dan kemudian parah lagi nggak mau sholat, ya udah hancur-hancuran. Makanya nanti ada, mungkin saya pernah cerita tentang gitu, ada satu tempat wisata niku enten masjid, mboten mau sholat, judulnya masjid. Kita ke sana untuk piknik, tapi nggak pas ngepasi Jumat delalah. Masjidnya ndi Mas? Kae. Lotek banget, reget banget. Kalau astane ya mung mergo reget, mergo debu dari pantai kanginan mlebu mriku. Ternyata kula ngenteni khotibe di imame di ora nek sing teko gitu. Padahal setelan kula nggih mboten ngeten iki, setelan wong piknik gitu kan. Akhirnya ya terus jadi imam dadaan kalih khotib dadaan kaya tahu bulat niku digoreng dadaan. Nah, ya wis ceramah 5 menit 10 menit rampung sepenting sah gitu kan. Ngoten niku padahal napa Bu? Semua yang punya warung di situ, nek wong lanange kan mungkin ra kudungan, mungkin kita bisa katakan mungkin iki bukan wong Islam atau non muslim gitu iki. Tapi lah ibu-ibu kudungan kabeh.
Napa kita katakan wong non muslim kan gak boleh. Jelas niku wong kudungan kabeh. Berarti kan ibu-ibu wong Islam kabeh. Iki wong sakmene mbane kok ya ora enek sing mbok ya jane kan bisa to dijadwal misal nggih Jumat niku enten papat to. Niku warunge cacahe enten 20 misal ngoten didom para papat kan limang warung tanggung jawab ngresiki anggar Jumat siji sing warung kene, Jumat loro warung kene kan. Padahal niku anggar esuk niku sadurunge jam 8 niku, jam 6, jam setengah 7. Niku kapal-kapal ikan niku naik, Bu. Naik ke situ. Ikan niku ditransaksikan. Saya dengar-dengar lho, dengar-dengar. Niku sak napa niku? Sak ember cet sing gedhe niku. Niku iwak campur-campur niku mung regane 100.000 padahal niku iso 20 kilo punjul niku. Murah banget gitu kan. Ya mungkin nek tukune rada awan jadi larang karena sudah masanya para wisatawan datang. Tapi nek sing ngitung wau beline langsung ke nelayan. Jadi bar mereka ngedol niku mereka mulai kayak bojone duite turu kok bengi mangkat neh gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat Allah yang sedemikian besar mau ngopeni masjid siji wae wangele ra karu-karuan. Nah alhamdulillah jenengan enggak seperti itu. Makanya pentingnya menjadi hamba Allah yang bersyukur, mengerti nek semua kehadiran jenengan, kenikmatan yang jenengan miliki, walaupun mungkin jenengan dengkule rada napa jimpe-jimpe gitu kan, walaupun mungkin jenengan nek mlaku gringgingen atau mungkin nek jalan rada sempoyongan, pokoknya kabeh itu nikmat Allah, jenengan syukuri, jenengan jaga niki rumah di antara rumah-rumah Allah, jenengan bersihkan, jenengan jadikan ini tempat yang paling nyaman untuk duduk bermajelis ilmu. Insya Allah yang namanya baldatun thayyibatun warabun ghafur niku di depan mata. Ibu